Kita sering kan ya menemukan adik-adik bayi atau waktu kita koas dulu di Iya, TK betul, ya, dokter, betul. wah baru lahir kok kulit kepalanya sudah kering seperti ini ya. Kelainan kulit tuh yang paling sering tuh kalau pasien bilang, dok saya beruntusan. Nah, kalau sudah beruntusan itu kita harus lihat wujud kelainan kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya Dr. Gita Dwi Desyani dalam program acara ASI Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang membahas tentang kesehatan ibu dan anak. Nah, baik pemirsa, sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ASI di pagi hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan juga kemudahan serta kelancaran untuk menjalani aktivitasnya hari ini. Dan tentunya kami sapa juga para pengunjung dan pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatannya dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Nah pemirsa, tema hari ini kita akan membahas tentang mengenal dermatitis seboroik anak ya, pada anak ya tepatnya. Nah, dermatitis seboroik itu memang masih asing untuk di telinga ya. Dan di sini pernahkah para mom ini melihat tumpukan kulit kering, bersisik atau mungkin kerak yang sangat parah banget di kulit kepala bayi ya, yang mana tumpukan kulit ini, kulit mati itu seperti ketombe dan terbentuk di kulit kepala. Nah, tumpukan ini ternyata bisa menjadi tebal dan nanti membentuk kerak, dan itu bisa menjadi merupakan gejala dari dermatitis seboroik loh. Nah, mungkin masih asing banget ya yang namanya dermatitis seboroik ini di telinga pemirsa sekalian. Nah, apa sih sebenarnya dermatitis seboroik itu, pengertiannya dan bagaimana sih tanda dan gejalanya, dan apa saja yang harus kita perhatikan untuk kesehatan buah hati kita. Nah pemirsa, tentunya kita di sini sudah hadir narasumber yang nantinya akan sharing-sharing nih bersama kita. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Pasit Hardisa, spesialis kulit kelamin. Assalamualaikum Dr. Pasit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat ya dokter, selalu tampak ceria, sayang ini cantik selalu dokter Lisa ini. Dokter, hari ini kita akan membahas tentang dermatitis seboroik dokter ya. Mungkin dermatitis seboroik terlalu medis ya dokter ya. Biasanya kalau di bahasa awam ini suka disebut apa sih dok? Apa ya, ketombe kali ketombe ya dokter ketombe. ya, karena mungkin kerak-kerakannya itu ya dokter ya. Nah, kalau misalkan mungkin bisa diberikan penjelasan dulu kepada pemirsa pengertian dasar dari dermatitis itu apa sih dok? Oke, baik. Jadi yang namanya dermatitis itu kan itis itu artinya radang ya. Jadi derma itu kulit. Jadi peradangan pada kulit. Nah, kita mengenal banyak sekali dermatitis yang ada di kulit. Ada 9 itu yang paling sering kita jumpai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dermatitis seborrheic ya. Dermatitis seborrheic adalah radang yang terjadi di kulit pada daerah yang kaya kelenjar minyak. Jadi tubuh kita ini memang sudah dilengkapi oleh berbagai kelengkapan ya, yang dikenal sebagai adnexa kulit atau aksesori kulit, yang fungsinya adalah menunjang dari fungsi kulit itu sendiri. Nah, salah satu diantaranya adalah kulit kita dilengkapi oleh kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini terdistribusi di daerah-daerah tertentu yang memang dibutuhkan, seperti di wajah, kulit kepala berambut, di ketiak, di selangkangan. Fungsinya adalah untuk melumasi permukaan kulit kita biar tidak terjadi lecet. Jadi arsitek yang menciptakan kita dalam hal ini kuasa Allah itu benar-benar hebat ya. Jadi di tempat-tempat, kalau di wajah tujuannya adalah agar kita selalu tampak glowing ya. Itu sudah secara alami memang sudah diproduksi. Di kulit kepala fungsinya adalah untuk melumasi rambut biar rambut kita nggak jegrik karena kering ya, kayak sapu lidi gitu. Di ketiak biar kita kalau bergerak tidak terjadi gesekan dan lecet.
Demikian juga di selangkangan. Nah, kalau kondisi kulit di sekitar tersebut mengalami peradangan, kemudian ditambah dengan produksi dari kelenjar minyak berlebih, maka di situ akan muncul kelainan yang dikenal sebagai dermatitis seborrheic. Baik dokter, berarti memang penyebabnya adalah memang ada peradangan nih dokter ya di folikel, daerah folikelnya kulit daerah tersebut. Kulit yang kaya kelenjar minyak. Yang kaya kelenjar minyak, luar biasa ya. Bahkan Allah itu sudah menciptakan segala bentuk rupa dengan fungsinya ya dokter ya. Sekecil itu ya dokter ya, luar biasa. Nah kalau misalkan faktor resiko yang bisa menyebabkan peradangan tadi itu sebenarnya apa nih dok? Faktor risikonya banyak ya, jadi ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Kalau dari dalam memang dari sananya ada orang yang kecenderungan kulitnya berminyak ya. Secara genetik itu memang diturunkan. Kemudian faktor dari dalam lagi yang paling penting berpengaruh adalah hormonal. Hormonal. Ya, kenapa hormonal? Karena produksi kelenjar minyak ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas dari hormon. Jadi diatur oleh aktivitas hormon ya. Nah, sehingga karena faktor hormon ini sangat berpengaruh, ini bisa terjadi pada bayi. Resikonya tinggi juga ya, Ya, dok ya? terutama bayi yang baru lahir. Ya, dok. Karena dia masih terpengaruh oleh hormon ibunya. Itu sebabnya dermatitis seborrheic yang pada kulit kepala yang berkerak tebal, mungkin bisa ditayangkan foto slide-nya Mbak. Ya. Jadi kita sering kan ya menemukan adik-adik bayi atau waktu kita koas dulu di BK betul, ya. betul. Wah, baru lahir kok kulit kepalanya sudah kering seperti ini ya. Coba slide berikutnya. Ya. Jadi ini yang dikenal sebagai cradle cap. Cradle cap. Jadi insiden yang paling sering memang pada bayi dan pada usia remaja atau pubertas. Jadi pada bayi itu oleh karena pengaruh hormon ibunya, sedangkan pada pubertas memang karena aktivitas dari hormon itu sendiri. Itu sebabnya kita nggak usah kaget kalau remaja-remaja berketumbi, berjerawat ya. Hormon itu biasanya itu biasanya kopel itu. Ya, kalau sudah berjerawat biasanya juga berketumbi karena aktivitas kelenjar sebasea yang meningkat. Iya. Oh ya, baik, luar biasa. Berarti memang paling sering ini angka kejadiannya karena ini ya dok, faktor resiko hormonal tadi. Ya, hormonal. Nah berarti angka kejadian pada bayi baru lahir ini termasuk yang fisiologis atau normal ya dokter ya sebenarnya? Tergantung. Kalau itu hanya tipis, karena kalau kita biarkan, itu nanti setelah pengaruh dari hormon ibunya berkurang, saat dia umur 3-4 bulan, akan hilang sendiri. Tapi ada juga yang menetap. Nah, kalau yang menetap ini yang kemudian nanti harus ada penanganan khusus. Nah, kalau yang remaja juga demikian. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan biasanya mereka dengan keramas atau dengan membersihkan wajah biasa bisa berkurang. Tapi kalau yang berat memang harus butuh penanganan khusus. Baik dokter, tentunya ini akan jadi pertanyaan dok. Sebenarnya tanda dan gejalanya itu selain kita melihat kerakan tadi dok ya, tumpukan tadi itu gejalanya apa sih dok? Oh iya, jadi yang paling sering dikeluhkan adalah kulit merah bersisik. Merah bersisik. Padahal itu kan sering ya, kelainan kulit tuh yang paling sering tuh kalau pasien bilang, dok saya beruntusan. Nah, kalau sudah beruntusan, itu kita harus lihat wujud kelainan kulitnya. Karena orang awam mengatakan itu beruntusan, di dalamnya itu bisa interpretasi wujud kelainan kulitnya bisa beragam. Ada yang sebenarnya papul, ada yang vesikel, atau kadang-kadang mungkin plakat pun kalau orang awam bilangnya beruntusan ya. Jadi itu seninya kalau kita memeriksa kelainan kulit. Nah, kita lihat ada kemerahan, kemudian bersisik. Jadi ini karena kulitnya kemudian menjadi kering. Awalnya memang berminyak, kemudian kadang, nah itu makanya ada
istilah ketombe kering dan basah. Nah, Ya, ini dok, apa ini dok? Jadi ketombe yang kering itu yang Zika, ya, jadi dermatitis seborrheic yang tipe Zika. Jadi pada orang-orang yang kulitnya cenderung kering itu bisa terjadi. Nah, kalau yang berminyak itu disebut oleosa. Itu biasanya pada orang yang kulitnya memang berminyak dan biasanya sudah ada infeksi sekunder dari bakteri. Sehingga permukaannya lebih basah dan biasanya bau. Nah, ini biasanya yang cenderung pasien itu datang berobat. Selama itu masih Zika, biasanya kita menganggap itu ketombe biasa karena tidak terlalu mengganggu. Ya. Nah, kemudian predileksi atau lokasi tadi sudah disebutkan di daerah yang kaya kelenjar minyak. Ya, kelenjar minyak itu tadi ada di kulit kepala, wajah, belakang telinga. Nah, yang di wajah itu yang khas biasanya pada ini lipatan nasolabial. Garis senyum ya, garis senyum, ya dok ya. Garis senyum. Nah, itu biasanya yang sering. Kenapa? Karena di situ memang daerah yang kaya kelenjar minyak. Kemudian pada daerah di antara kedua alis mata. Kadang-kadang di alis mata juga kelihatan putih-putih. Nah, itu gampang sekali menandainya. Ya, nah kemudian, kalau sampai mengenai kelopak mata bisa terjadi blefaritis. Ya. Nah, kemudian itu tadi di ketiak, belakang telinga, dada, punggung itu juga bisa terjadi. Baik dokter, berarti ini baru memeriksakan ketika sudah ada ini ya dokter, ya, sudah ada rasa tidak nyaman ya dokter ya kalau pada remaja. Nah, tapi kalau misalkan pada anak-anak kan susah nih dok buat ngeluh gitu ya. Nah, itu kapan sih dok harusnya orang tua tuh udah ini harus curiga, harus diperiksa ini gitu? Ya, kalau pada anak slide berikutnya coba Mbak. Kalau pada anak manifestasinya bisa juga terjadi pada daerah popok. Popok. Iya, makanya sering disebut sebagai ruam popok. Iya dok. Nah, ini kalau yang ruam popok ini yang agak spesifik. Biasanya selain terjadi peradangan akibat tadi kelenjar minyak yang aktif, penggunaan popok, ya, kemudian popok ini mengandung urea dari urin atau kencing, di mana kan biasanya ditampung ya, nggak langsung diganti. Itu nanti justru memicu terjadinya kondisi lembab, bisa terjadi radang, atau bisa juga terjadi infeksi sekunder dari jamur. Sehingga terjadilah istilah kandidosis cutis atau infeksi bakteri, infeksi jamur jenis Candida pada daerah popok. Justru malah akan tambah ada penyakit yang lain dokter. Betul, ya. Tadinya ya udah kalau misalkan ini malah jadi bisa infeksi jamur lagi ya dokter ya. Nah, itu kalau untuk cara menghilangkannya gimana nih dok? Biasanya dokter selain melihat wujud kelainan kulitnya, itu akan menyarankan apa nih dok kepada orang tua? Iya, kalau kita lihat berat ringannya ya. Berat ringannya kalau hanya ringan, terus kita lihat lokasi predileksinya. Kalau di daerah rambut kepala ya kita sarankan menggunakan shampoo yang lembut ya. Kemudian kalau di daerah popok ya kita sarankan jangan terlalu sering menggunakan pampers atau popok ya. Kemudian ini penggunaan bedak ya, bedak biasanya kan bayi selalu dibedakin ya, iya, betul, masih lembab dibedakin. Terus pupuknya, nah itu juga menjadi sarang dari jamur. Nah, jadi kami biasanya sarankan selama kondisinya masih seperti ini tidak usah diberi bedak dulu. Kemudian popok dihindari. Tapi kalau memang sudah berat, baru nanti dokter akan memberikan pengobatan tambahan yang lain. Biasanya berupa anti radang, anti inflamasi, kortikosteroid, tentunya disesuaikan dengan lokasi, bisa potensi ringan terutama karena masih bayi dan dilipatan, dan ditambahkan anti jamur. Baik dokter, saking udah kompleksnya ya dokter. Betul. Ya, ada infeksi bakteri, ada jamur pula ya dokter ya. Nah, tentunya di sini yang harus diwaspadai itu dampak paling bahaya yang harus diwaspadai orang tua terhadap kejadian dermatitis seborrheic ini apa ini dok? Kalau bahayanya tidak terlalu, maksudnya tidak yang
terlalu menakutkan ya. Paling yang harus diwaspadai nanti terjadinya infeksi sekunder tadi. Kalau sudah terjadi infeksi sekunder memang ruamnya bisa terlihat lebih berat ya. Kemudian kalau terjadi di rambut karena itu jamur, maka bisa terjadi kerontokan rambut ya. Nah, sehingga ini aja yang harus diwaspadai. Jangan sampai kondisinya masuk ke yang parah ya. Jadi ketika udah mulai muncul gejala masih ringan, segera dilakukan terapi agar tidak terjadi infeksi sekunder dan terjadinya kerontokan rambut, terutama yang di daerah kepala. Baik dokter, tentunya ini akan jadi pertanyaan juga dok. Sebenarnya ini bisa menimbulkan kekambuhan atau mungkin bisa sembuh total nggak sih dok? Ya, kalau melihat patung mekanismenya tadi bahwa ini sangat dipengaruhi oleh hormonal dan hormon ini juga dipengaruhi oleh stres. Nah, anak remaja nih dok. Stres ini yang kita nggak bisa menghindari kan di dalam hidup. Kita memang membutuhkan stres untuk maju. Ya, stres itu kan sebenarnya mekanisme bagi kita untuk bertahan, untuk hidup lebih berwarna ya. Kalau nggak ada stres itu terlalu datar. Nggak ada pemicunya kurang ya dok. Star mild ya. Kurang greget ya. Tapi kadang-kadang stres ini justru malah membuat tubuh kita bereaksi berlebihan ya terhadap stres yang ada, sehingga muncullah kemudian berbagai macam keluhan mulai dari yang ringan sampai berat, termasuk dermatitis seborrhea. Sehingga kalau kita ketemu dengan pasien dengan dermatitis seborrhea, kita tanya dulu yang pertama, Bapak atau Ibu sedang ada masalah apa? Kalau anak-anak jelas enggak ya. Kalau anak-anak kita nggak bisa menanyakan itu. Anak-anak yang paling sering adalah bawaan karena hormonal ibunya. Tapi kalau sudah itu remaja, kemudian orang dewasa, terutama kalau kita menemukan orang dewasa, nah itu kita tanyakan ada masalah apa dulu. Karena kadang-kadang ketika stresor itu sudah berlalu, otomatis ketombenya hilang sendiri. Bisa jadi seperti itu. Namun ada juga penyakit tertentu yang berkaitan dengan ketombe. Nah ini yang kita tidak tahu penyebabnya apa. Biasanya yang terkait dengan penyakit-penyakit neurologi. Contohnya epilepsi, stroke, Parkinson. Entah kenapa itu sering diikuti dengan dermatitis seborrhea. Nah, mungkin ini tantangan untuk kita bisa meneliti ya. Ada faktor-faktor apa yang berpengaruh di situ. Luar biasa. Berarti juga ya itu sampai parahnya sampai bisa ada mengikuti penyakit tersebut ya, jadi tapi bukan berarti dermatitis seborrhea menyebabkan, bukan. Tapi orang-orang dengan penyakit tersebut biasanya diikuti dengan dermatitis seborrhea. Wah, ini celah untuk penelitian nih dok. Betul. Baik dokter. Nah ini juga kalau misalkan tadi kan memang ada ini ya dok. Masih ada resiko untuk kekambuhan berarti dokter ya. Masih ada resiko untuk kekambuhan. Nah tentunya kalau misalkan ada resiko dan kekambuhannya, salah satu faktornya berarti mengurangi faktor pemicunya tadi dokter ya. Nah tapi kalau untuk pada anak-anak, apalagi pada bayi seperti itu, perawatan apa sih dok yang harus dilakukan orang tua nih dok? Ya, coba slide-nya Mbak, yang cara mengatasi dan pencegahan. Nah ini cara mengatasinya. Sederhana sekali, kita gunakan shampoo yang sesuai ya. Kemudian kadang-kadang kalau mulai ada tipis bisa kita kompres dengan baby oil ya. Tapi tidak disarankan menggunakan minyak zaitun. Kenapa ini dok? Nah ini yang kita nggak tahu karena dari beberapa pengalaman klinis penggunaan minyak zaitun justru malah membuat lengket. Nah jadi yang disarankan justru baby oil. Ya. Nah kemudian untuk pencegahannya slide berikutnya coba lagi. Nah untuk bayi tentu saja kita harus menghindarkan dia dari cuaca panas, karena sebenarnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu bersaudaraan. Ya, jadi kalau
kelenjar keringatnya terpacu, kelenjar minyaknya juga akan ikut teraktivasi. Kemudian terlalu dingin juga demikian. Terlalu dingin nanti malah menyebabkan produksinya berkurang. Nah, ini juga memicu iritasi atau dermatitis. Ya. Kemudian rutin menggunakan sampo anti jamur, tapi tidak boleh tiap hari. Jadi paling tidak seminggu sekali, ya, atau 2 minggu sekali, tapi rutin. Kita hanya untuk memaintain agar populasi dari P. ovale, yaitu jamur yang biasanya bersifat koinfeksi ya pada dermatitis seborrhea ini, agar populasinya tidak meningkat. Jadi gini, normalnya di dalam tubuh kita itu memang ada jamur, ya kan? Memang mau di permukaan, mau di saluran cerna, dan mereka biasanya bersifat simbiosis, ya, menjaga agar bakteri tidak berlebih, menjaga agar terjadi keseimbangan berbagai mikroorganisme di dalam tubuh. Nah, kapan dikatakan sakit? Jika over. Populasinya over. Nah, untuk itu maka bisa kita bisa kita atasi dengan rajin menggunakan sampo anti jamur, tapi nggak boleh tiap hari loh ya, karena kalau terlalu sering juga menyebabkan kering malah ya dokter ya. Baik dokter. Ya. Dan itu juga tidak boleh terlalu dingin, berarti anget-anget kuku gitu masih nggak apa-apa ya dok, untuk rambut ya dok. Baik. Kalau misalkan udah pengobatannya dok, ini udah pencegahan. Kalau pengobatannya seperti apa dok? Ya, kalau terapinya biasanya kita serahkan pada medis ya. Tapi kalau kita mau menggunakan sendiri, bolehlah kita gunakan salep-salep yang mengandung anti jamur. Ya. Cuman kadang-kadang kan kalau masyarakat awam kadang tidak bisa membedakan apakah ini masih murni karena jamur atau biasanya sudah ada infeksi sekunder. Nah, itu yang biasanya membutuhkan pertolongan dari medis. Baik dokter. Nah, berarti tetap tidak boleh memberi obat sembarangan. Ya, harus konsul dulu ya. Baik dokter. Nah, berarti memang sebenarnya cukup simpel ya dokter ya perawatannya di rumah ya dokter ya. Kalau untuk ada pengaruh makanan nggak dok selain hormon tadi dok terhadap kejadian ini? Iya, tentunya makan makanan yang memicu produksi atau jumlah sebum meningkat. Nah, ini juga sebaiknya juga dihindari. Kalau pada bayi gimana? Ya ibunya yang harus mengurangi, karena pada bayi umur 6 bulan biasanya kan mereka masih ASI eksklusif. Ya. Jadi bisa nyalur ya dok? Iya betul. Ini kalau pengaruh rehidrasi cairan juga ini ya dok, terpengaruh juga ya dok? Rehidrasi tidak terlalu sebenarnya, karena ini tidak ada berhubungan dengan kulit kering, berbeda dengan dermatitis atopi. Ya, jadi ini lebih pada kondisi radang akibat sesuatu pada daerah yang kaya kelenjar minyak. Nah dokter, ini terakhir nih dok, tips-tips apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa terkait tema kita hari ini, terutama dermatitis seborrhea pada anak atau bayi nih dok? Iya, baik. Jadi untuk para orang tua yang menemukan kelainan seperti yang tadi sudah kita bahas, tipsnya adalah tidak usah terlalu panik, karena ini adalah satu kelainan yang tidak terlalu membahayakan. Yang penting adalah bagaimana kita menjaga agar kondisi kulit dari anak kita ini tetap bersih dan sehat. Dengan cara apa? Kita berikan shampoo yang lembut, kemudian bisa kita bersihkan menggunakan baby oil, menggunakan kapas atau cotton bud, ya. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah menggosok atau mengkopek-kopek. Jadi cukup dioles, kemudian nanti waktu keramas dia akan lepas sendiri. Namun jika kelainan ini makin memberat, dipersilakan untuk memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit terdekat, khususnya di bagian kulit, ya, agar dapat memberikan atau dapat mendapatkan pelayanan atau
terapi yang sesuai. Luar biasa. Baik pemirsa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dokter Lisa, bahwasanya dermatitis seborrheic ini didasari karena adanya peradangan pada kelenjar minyak ya, yang mana tadi bisa aja predileksi atau tempatnya itu tidak hanya di kepala, bisa di ketiak, bahkan di tempat-tempat yang banyak mengandung kelenjar minyaknya. Nah, terutama pada orang tua di luar sana nih, kalau misalnya sudah ada kerak yang tebal, nah itu jangan sekali-kali mengkopek-kopek. Tadi Dokter Lisa sudah menyampaikan bahwasanya itu bukan tempelan ya, bukan dia terjadi dengan sendirinya, itu karena ada peradangan. Jadi tidak boleh yang namanya mengkorek-korek atau sampai mengikisnya, bukannya nanti tambah sembuh malah tambah radang loh nantinya ya. Dan tentunya tetap harus memang konsultasikan ke dokter kulit tentunya ya, biar mendapatkan terapi yang tepat ya, dan terapi yang tepat pula. Nah oke, baik pemirsa, kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Lisa. Terima kasih Dokter Lisa. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan juga bermanfaat ya dokter. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan materi-materi atau mungkin tema-tema kita yang menarik setiap minggunya. Saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.